Selamat bergabung dengan channel YouTube saya Kardi Papahan dalam rubrik motivasi dengan topik Smile. Motivasi yang merupakan daya upaya dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau dorongan bagi seorang untuk melakukan sesuatu merupakan pengertian sederhana dari motivasi. Adapun fungsi motivasi kalau ditelah lebih lanjut bisa sebagai faktor penggerak, bisa sebagai faktor pendorong, bisa faktor pengarah bagi seseorang untuk melakukan sesuatu di dalam mencapai sesuatu. Motivasi dikaitkan dengan emosi, dapat dikatakan memiliki kaitan yang diperkirakan memiliki akar kata yang sama. Emosi yang di dalam bahasa Inggris disebut emotion merupakan kata serapan di dalam bahasa Inggris yang ditulis dengan kata emotere yang berarti energy of motion atau energi yang bergerak, yang oleh Tony Robbins, salah satu pakar motivasi, mengatakan emotion create motion, yang dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang memiliki kaitan dengan sisi emosi yang dimiliki. Kalau sisi emosi positif, maka memiliki awalan yang lebih bagus, lebih baik dalam melakukan tindakan. Karena ada sisi emosi yang positif, ada sisi emosi yang negatif. Sisi emosi yang positif misalkan adalah senang, gembira, gairah, antusiasme, pengharapan, kekaguman, kepuasan, cinta, empati, kebanggaan, sukacita, kelegaan, dan banyak lagi tentunya. Sedangkan sisi-sisi emosi negatif antara lain misalkan adalah putus asa, bosan, sedih, gelisah, risau, penat, sombong, marah, khawatir, kecewa, frustasi, dan lain sebagainya. Dikaitkan dengan emotion sebagai energy of motion atau emosi sebagai energi yang bergerak atau motivasi sebagai energi yang bergerak, maka dapat dikatakan akan cenderung seseorang memiliki kinerja yang lebih bagus, akan juga bisa mendorong kinerja yang lebih bagus dari sebuah institusi atau perusahaan jika seseorang atau SDM yang terkait dengan perusahaan misalkan dominan memiliki sisi emosi positif. Karena sisi emosi positif cenderung bisa menjadi katalisator, memperlancar dorongan, gerakan, arah untuk mencapai atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sedangkan emosi yang sebaliknya, emosi negatif, cenderung memperlambat, yang disebut juga sebagai inhibitor, memperlambat reaksi dari seseorang untuk melakukan sebuah tindakan menuju arah yang telah ditentukan, menuju target yang ditentukan. Oleh karena itu, maka setiap hari atau setiap waktu tentunya adalah memiliki awalan yang lebih bagus, lebih baik jika memiliki sisi emosi positif. Emosi negatif sebetulnya tidak hanya bisa menghambat kinerja, bisa menghambat mencapai arah, mencapai tujuan, mencapai target oleh seseorang. Tapi di dalam berbagai hal diperkirakan emosi negatif bisa mengakibatkan juga dugaan terjadinya penyakit fisik. Misalkan kekhawatiran yang berlebihan dari seseorang itu pada akhirnya diduga bisa mengakibatkan penyakit fisik, ya seperti misalkan bisa
penyakit diabetes. Contohnya, kekhawatiran bagi seseorang yang berlebihan bisa mengakibatkan pengurutan di usus 12 jari yang mengakibatkan cairan lipase dari pankreas tidak bisa dihantarkan oleh atau melalui usus 12 jari ke lambung untuk merubah karbohidrat menjadi energi, sehingga diperkirakan terjadi penumpukan karbohidrat atau gula di dalam darah sehingga bisa mengakibatkan penyakit gula darah atau yang disebut juga dengan istilah diabetes. Oleh karena itu memang emosi-emosi negatif harus dikelola dengan baik supaya positif di dalam berbagai hal. Misalkan diperkirakan amarah yang terpendam di dalam waktu tertentu bisa mengakibatkan kekebalan tubuh seseorang atau diperkirakan bisa mengakibatkan serangan-serangan penyakit tertentu kepada seseorang yang selalu menyimpan amarah atau dendam yang bisa misalkan diperkirakan terserang stroke atau penyakit jantung. Oleh karena itu memang di dalam konteks mencapai tujuan, mencapai arah, mencapai target yang diharapkan, maka sedapat mungkin harus mengelola emosi supaya positif. Karena emotion create motion, emotion adalah energy of motion, atau dapat dikatakan kepanjangan daripada emotion adalah energy of motion, artinya energi yang bergerak. Pergerakan dari motivasi akan cenderung lebih baik jika tentunya didukung dengan sisi emosi positif. Berbicara sisi emosi positif, kadang-kadang salah satu parameter apakah seseorang telah memiliki emosi positif seperti gembira misalkan, senang, bergairah, semangat, antusias misalkan, ditandai dengan senyum yang di dalam bahasa Inggris disebut smile. Jadi smile bisa dikatakan adalah bagian dari motivasi. Artinya dapat dikatakan seseorang yang termotivasi melekat erat di dalamnya sisi senyum atau smile. Senyum atau smile kalau ditelah memang adalah kata-kata atau satu kata yang berpengaruh, sangat berpengaruh di dalam kegiatan berkomunikasi. Karena senyum bisa membuat yang kaku menjadi luwes. Dari yang tidak terbuka atau tidak transparan menjadi transparan kalau sudah dibarengi dengan senyum misalkan. Sebagai kata berpengaruh, senyum yang di dalam bahasa Inggris disebut smile, kalau ditelaah lebih lanjut lagi, sebetulnya adalah kata yang paling panjang di dunia karena jarak S di dalam smile dengan E jaraknya 1 mil. Jadi tak salah, smile atau senyum bisa melambangkan bahwa seseorang memiliki motivasi yang tinggi, mewakili berbagai motivasi atau sisi emosi positif untuk melakukan sesuatu. Jadi, sebagai bagian dari motivasi, emotion, energi of motion, energi yang bergerak, maka jangan lupa senyum setiap hari. Smile adalah kata yang berpengaruh, kata yang mempengaruhi di dalam melakukan sesuatu arah, sesuatu target, khususnya bersama orang lain atau tim. Jadi, jangan lupa senyum setiap hari. Smile adalah motivasi yang positif